wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Suryani SPDI, mahasiswa PPG tahun 2025 di FPTK IAIN Langsa dengan NIM 107202520404005. Pada hari ini Senin tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Limbuk Batil. Ini KTP saya. Ini kartu ujian saya. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat tempat, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ada temannya yang ada hari ini? Iya. Ada? Hadir semua ya? Hadir. Ya, alhamdulillah. Berarti teman kita semuanya sehat ya? Iya. Lalu kita mempelajari pelajaran kita yang selanjutnya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Siapa yang ingin ketua kelasnya? Ya, pimpin doanya ya. Berdoa. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya anak. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sebelum kita mau mempelajari pelajaran selanjutnya, Ibu mau mengulangi pelajaran kita yang pada minggu lalu ya. Tentang apa? Usia balik. Ya, apa pengertiannya usia balik? Pencapaian Ya, masih ingat ya berarti. Ciri-cirinya apa? Ya. Kumpulan yang tentu. Perbedaannya apa dengan laki-laki dan perempuan? Ya. Berarti malam sebelum sekolah sudah belajar lagi ya. Berarti untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang aku anak yang soleh. Adapun tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan makna salam dengan baik. Yang kedua, membuat paparan mengenai salam dengan baik. Bagaimana itu salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, mari kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 bab 8. Aku anak soleh. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Anak-anak, tahukah kalian apakah agama itu? Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah agama itu? Beliau menjawab, akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesalehan seseorang dapat diamati dari perilaku sehari-hari. Semakin saleh seseorang, maka semakin baik pula akhlaknya. Kalian masih ingat bukan bahwa Rasulullah memiliki sifat yang baik? Rasulullah SAW adalah teladan dan contoh paling sempurna bagi kita. Beliau selalu berucap dan bertindak benar, menyampaikan kebenaran, terpercaya, dan cerdas. Anak yang soleh adalah anak yang selalu meneladani dan mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ya, anak soleh selalu berperilaku baik. Kali ini kita akan belajar tentang perilaku baik yang patut dimiliki, yaitu menyebarkan salam dan senang menolong orang lain. Kita juga akan belajar tentang perilaku buruk yang patut dihindari, yaitu ciri-ciri munafik. Orang anak laki-laki sedang menelpon kerabatnya. Dan terakhir, dua orang anak sedang memencet bel ketika bertamu ke rumah temannya. Berilah komentar gambar tersebut dalam aktivitas berikut. Kalian dapat menjawab soal-soal ini secara berkelompok. 1. Bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? 2. Bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? 3. Bagaimana sikap kalian jika memulai menelepon? 4. Bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? 5. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Diskusikan jawabannya bersama kelompok kalian. Jika anak-anak telah selesai melaksanakan diskusi, mari kita bahas jawabannya. 1. Bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? Jawabannya, pertama, berpamitan kepada orang tua. Kedua, mencium tangan kedua orang tua. Dan ketiga, mengucapkan salam. 2. Bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? Jawabannya, pertama, tersenyum. Kedua, mengucapkan salam. Ketiga, menanyakan kabar. 3. Bagaimana? Bacalah kisah berikut. Jabir bin Abdullah Islam, Nabi Muhammad SAW selalu menyambut kedatangannya dan selalu menyapanya sambil tersenyum. Abdullah bin Haris pun mengisahkan bahwa dia belum pernah melihat orang yang lebih sopan daripada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah selalu mendahului menyapa. Rasulullah menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Jika seseorang ingin berbicara dengannya, Nabi SAW tidak pernah berpaling dari orang itu hingga orang itu pergi. Setiap kali berjabatan tangan dengan siapapun, Nabi tidak pernah melepaskan tangan orang itu hingga orang itu sendiri melepaskannya. Menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik. Dikisahkan, seseorang bertanya kepada Rasulullah, mana ajaran Islam yang terbaik? Rasulullah SAW menjawab, memberi makan kepada fakir miskin dan memberi salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang belum kau kenal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Anak-anak, bagaimana ucapan salam itu? Ucapan salam yang lengkap yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah kepada kalian. Salam disampaikan ketika kita bertamu. Salam diucapkan ketika hendak berpamitan atau berpisah. Salam diucapkan ketika masuk rumah. Salam diucapkan ketika hendak bertamu ke rumah orang lain. Salam diucapkan juga ketika memulai menelepon. Orang yang mendengar ucapan salam hendaknya menjawab dengan ucapan serupa. Berikut jawaban salam yang lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang dan keberkahan Allah tercurah juga kepada kalian. Jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. An-Nisa ayat 86. Lalu, siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam? Dari kisah di atas kita menjadi tahu bahwa Rasulullah terdahulu menyapa dan menyampaikan salam ketika bertemu siapapun, laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Menurut Rasul, orang yang memulai salam adalah orang yang paling utama di sisi Allah. Rasulullah SAW juga mengajarkan hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki, orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk, kelompok orang yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak, dan kelompok orang yang muda memberi salam kepada kelompok yang tua. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana kesan kalian dengan ajaran Islam tentang salam? Indah bukan? Anak-anak, Rasulullah juga mengajarkan, maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan, jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Bagaimana menyebarkan salam dapat menjadikan kita saling menyayangi? Salam berarti ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berarti penghormatan atau kabul. Salam juga berarti damai. Ketika mengucapkan Assalamualaikum, di dalam benak kita juga berkata, saya menjaga keselamatanmu, maka kamu juga harus menjaga keselamatanku. Mari kita menjaga perdamaian. Menyampaikan salam hukumnya sunnah. Jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya. Berarti jika saya mengajak damai, maka kalian wajib menjaga damai juga. Sebelum kita masuk ke materi, kita tetap semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, bagus ya. Semangat sekali anak-anak ibu ini. Tadi kita belajar tentang apa? Salam. Siapa yang bisa mengucapkan salam? Ya, coba kamu. Iya, bagus ya. Jadi mengucapkan salam itu apa hukumnya? Mengucapkan salam itu sunnah ya. Siapa yang jawabnya punya apa? Wajib. Menjawab salam itu wajib. Berarti apa arti salam itu? Ya, damai. Salam juga berarti hormat. Ya, hormat. Ucapan Assalamualaikum memiliki arti Semoga keselamatan saya dan keberkahan Allah ya. Ucapan salam tadi, Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu mau nanya ya. Kapan salam itu kita sampaikan? Saat bertemu dengan seorang dan bertamu. Selain itu, menelpon. Sebelum kita berbicara sama yang menelpon kita, berarti kita mengucapkan salam ya. Berarti mengapa perlu menyampaikan salam? Kenapa kita ini harus menyampaikan salam kepada yang saudara kita di tempat kita? Iya, menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik dan diteladani oleh Rasulullah. Siapa yang mendahului salam?
berjalan kaki. Nah, bisa kita di jalan kalau jumpa orang yang berjalan kaki kita mengucapkan assalamualaikum. Kaki orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Ada lagi, berarti orang yang berjalan kaki itu beli orang yang duduk itu memberi salam juga. Tandanya apa? Tandanya menghormati. Jadi ini bagaimana apa nih ya? Bagaimana yang menjadikan kita saling menyayangi? Apa yang membuat kita itu saling menyayangi? Salam berarti damai. Ketika mengucapkan assalamualaikum, di dalam benak hati juga berkata, saya menjaga keselamatanmu, maka kamu juga harus menjaga keselamatanku. Mari kita menjaga perdamaian. Ya, menyampaikan salam hukumnya sunnah. Jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya. Berarti jika saya mengajak damai, maka kalian wajib menjaga damai juga. Atau jika kalian mengajarkan damai, maka saya wajib menjaga damai juga. Berarti sebaliknya ya. Kalau kita menghargai kawan, pasti kawan juga menghargai kita. Kalau kita malah sebaliknya, tidak peduli, tidak open, berarti temannya juga tidak menghargai kita. Jadi jawaban salam tadi berarti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan ucapan salamnya ya. Nah, ini Ibu akan memberikan tugas LKPD-nya ya, karena berkelompok ya. Ini ada 3 kelompok ya. Ini ada 3 kelompok, ini 1 kelompok. Ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Semangat ya. Kita tugas kelompok ya. Ini tugas mandirinya ya. Jadi dikerjakan bersamaan ya. Kerjakan ya. Tetap semangat walaupun hari kita sudah siang ya. Tetap semangat untuk menuntut ilmu. Di sebelah sini masih semangat? Masih ya? Alhamdulillah kalau masih semangat kan? Ini temannya ya? Nah, kerjakan dulu ya. Oh. Bisa? Bisa? Ada yang sulit? Iya, ini. Yang belakang, semangat. Yang cowok-cowok ini, udah siap? Bisa ya? Yang belakang? Yang belakang bagaimana? Ada mengalami kesulitan? Ada ya, yang 7. Masih semangat kan? Masih kan? Iya. Udah siap? Udah Bu. Belakang. Udah, aman. Siap. Udah, bisa. Bisa ya? Yang mana?
Siap anak-anak? Jadi ya, bisa dikumpulkan ya. Ya, ke depan ya. Tadi kan Ibu sudah memberikan tugas kelompok kan SKPD-nya. Jadi sekarang kita jelaskan dulu ya. Kita selesaikan. Jadi yang pertama itu apa arti salam menurut Islam? Coba Ibu mau untuk kelompok 1. Ya. Arti salam adalah doa keselamatan saat kedamaian dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang diberi salam. Ya, benar ya. Ini Ibu soal nomor 2 Ibu mau untuk kelompok 2 ya. Sebutkan 3 waktu yang dianjurkan untuk mengucapkan salam. Saat bertemu orang lain, Ya. masuk rumah atau bertamu, saling berpisah atau pamitan, satu mulai percakapan atau berkomunikasi. Ini yang nomor 3 Ibu mau tanya kepada kelompok 3 ya. Nah, yang pertanyaannya adalah mengapa hukum menjawab salam itu adalah wajib? Karena itu perintah Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-86. Ya. Salam adalah doa kebaikan, sehingga menjawabnya berarti membalas doa dengan doa. Kita jawab sama-sama ya. Bagaimana jawaban salam yang lebih baik daripada salam yang diberikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ya, jelaskan hikmah mengucapkan salam bagi kehidupan sehari-hari. Menyebarkan kasih kemudahan, menumbuhkan kekerasan dan menjaga doa kebaikan bagi salam, menciptakan suasana damai. Jadi setelah kita jelaskan dan kita telah tanya jawab, jadi pelajaran untuk hari ini sudah selesai ya mengerjakan UKBD tadi. Mari kita berdoa ya. Siapa yang pimpin ini doanya? Ya.